Ya. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, calon guru penggerak yang senantiasa selalu bersemangat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan virtual ini pada sesi koneksi antar materi modul 2.3. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara, dan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya praktek coaching supervisi akademik pada siang hari ini. Adapun kegiatan hari ini yaitu praktek coaching sesuai alur tirta. Sebelum memulai, berikut saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bu Dewi Rahmawati, yang kedua ada Bu Keri Triastani, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Enokta Dewi Santosa. Kemudian terkait dengan rangkaian kegiatan pada sesi virtual ini, yang pertama nanti ada percakapan skenario yang pertama, kemudian dilanjutkan ke skenario kedua, dan yang terakhir adalah skenario ketiga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki sesi yang pertama, yaitu skenario pertama. Supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke skenario yang pertama, di mana nanti di skenario pertama ini yang berperan sebagai observernya adalah saya sendiri, Enokta Dewi Santosa. Kemudian sebagai coachnya adalah Bu Dewi Rahmawati, dan sebagai coachnya adalah Bu Keri Triastani. Untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan. Nggih. Observasi dulu ya Pak. Nggih. Nyuwun sewu. Assalamualaikum Bu Dewi nggih, sebagai coachnya. Iya. Nggih, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu pripun, sehat? Sehat ya, walaupun ini cuaca ya Pak lagi itu cukup tidak menentu, tapi kita suruh semangat selalu. Ya, harus jaga diri, jaga kondisi masing-masing, seperti itu memang namanya lagi pancaroba. Ya, langsung saja terkait untuk rencana Ibu besok. Ibu kan besok berencana melakukan coaching, Ibu, menggunakan model tirta atau alur tirta. Nah, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, karena saya di sini sebagai observer yang nantinya akan mengamati Ibu, nah, kan alangkah lebih baik sebelum pelaksanaan saya itu bertanya dulu ke Ibu ya, supaya kita ada kesamaan persepsi gitu dalam nanti pada saat observasi yang dilakukan oleh saya kepada Ibu besok gitu. Nah, saya itu pengen tahu dulu, ya ngapunten Ibu, iya Pak, sama-sama. Selaku Ibu kan sebagai coach gitu. Nah, kira-kira dari praktek besok atau yang Ibu lakukan besok itu, target yang akan Ibu capai itu apa sih Bu? Targetnya seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Ini jadi kita ada kesempatan untuk sharing dulu ya Pak sebelum kita melakukan coaching kepada coach kita. Nah, mungkin saya itu Pak berangkat dari pemahaman kita kan selalu sebagai orang pendidikan itu selalu terperbaharui terus gitu ya Pak ya, dengan terus belajar yang baru lagi. Nah, kalau di paradigma lama kita melakukan supervisi baik itu akademis maupun yang pribadi, itu kita memakai paradigma lama yang
mohon maaf masih satu arah ya Pak. Terus kita juga masih terbawa mindset untuk ngejudge teman sendiri gitu, sehingga otomatis ketidaknyamanan yang muncul kan ya. Halo Ibu. Halo. Apa itu dengan suasana baru, mindset baru, dan saya bahagia sekali Pak ketika nanti saya bisa melakukan coaching, mungkin belum maksimal, belum sesuai yang diarahkan oleh pemerintah, tapi setidaknya saya seperti dipesankan oleh para mentor kita, para atasan kita, bahwa saya harus atau kita harus learning by doing it ya Pak ya, yang saya harus melakukan coaching, nanti dengan coaching saya akan tahu letak kesalahannya dan tentu ada perbaikan. Jadi target saya sendiri belajar, kemudian coaching saya nanti harus saya bikin nyaman gitu Pak, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus ya sedikit lagi kalau boleh saya tahu itu kompetensi apa sih yang akan Ibu gali atau Ibu kembangkan itu untuk si coaching itu Bu? Oh iya, dari beragam kompetensi yang harus kita miliki Pak sebagai seorang guru, ada sepemahaman saya ya, ada pedagogi gitu ya Pak, terus kompetensi sosial sama kepribadian, ini semuanya sih sebetulnya harus berimbang ketika kompetensi itu aspeknya, tetapi kadang-kadang kita di keseharian sebagai coach, sebagai teman sejawat harus melihat kompetensi mana di semester ini atau di waktu ini yang sedang mengalami permasalahan begitu. Jadi nanti saya akan melihatnya sesuai dengan kebutuhan coaching itu gitu, sehingga nanti akan terselesaikan. Kan kalau bagian tersebut yang sedang terkendala atau bermasalah itu sudah kita tutup, kita perbaiki, semoga dua aspek yang lain kompetensi lain akan terbereskan juga, semoga. Oke, matur nuwun. Yang terakhir satu lagi Bu, kemudian kira-kira sebetulnya indikator apa sih yang dari praktek yang besok Ibu lakukan itu, indikator ketercapaiannya apa seperti itu Bu? Oh iya, indikator tentu harus ada ya dalam kita bekerja, karena tidak boleh serampangan. Kemudian tadi kita sudah dipandu oleh alur tirta itu, sehingga itu cukup sederhana, walaupun tidak sesederhana itu Pak melakukannya. Jadi saya harus bisa memahami tujuannya dulu dari coaching saya nanti, kemudian saya juga harus memahami bagaimana mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan berbobot, itu juga sebagian dari saya untuk belajar banget Pak. Nanti semoga lah saya bisa membantu menuntun ya coaching saya untuk bisa menuntun dirinya sendiri, menguak potensi terbaiknya, sehingga masalah dia akan terbantu oleh kita bersama-sama sebagai mitra, kira-kira gitu Pak. Oke, saya sudah sedikit paham. Terima kasih Bu atas yang sudah Ibu sampaikan. Selamat melakukan praktek coaching besok. Semoga lancar, sukses selalu. Oke, matur nuwun. Setelah terima ini kasih sekali Pak Okta. Ya. Monggo waktu dan kesempatan dipersilakan. Iya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Keri. Gimana ya, sehat? Alhamdulillah. Bu, nun sewu, lagi sibuk apa tidak ya Bu? Iya, kalau dibilang tidak sibuk, sebetulnya sibuk terus ya. Tetapi untuk ketika teman atau rekan kerja mau sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol, sangat dipersilahkan. Ini habis itu tadi memantau kelas, ini udah agak longgar. Oh iya, berarti boleh saya minta waktu Ibu sebentar, nggih? Saya ingin boleh sekali. Monggo, gimana Bu? Nggih. Tapi ngomong-ngomong, bincang-bincangnya enaknya di mana ya? Di taman gazebo kita kayaknya lumayan agak sepi tuh, biar lebih nyaman ya Bu Keri ya. Nggih Bu, nggih. Kita menuju ke sana. Oke. Gini loh Bu,
Saya kan Gimana? sekarang mengampu nggih pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Tapi ada beberapa hal yang menjadi ganjalan di hati saya. Ya. Saya merasa anak-anak kok susah banget nggih menghafalkan kosakata dalam bahasa Inggris. Padahal kan yang namanya kosakata dalam bahasa Inggris itu kan kunci utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau saya tanya, mereka selalu mengeluh, Bu, tidak bisa bahasa Inggris. Iya, Seperti iya. itu membuat saya jadi gimana ya, sedih gitu loh, Bu. Iya, iya. Iya, Bu Keri. Terus yang ini berarti kan masalahnya di apa tadi? Belum mampu ya anak-anak untuk menguasai kosakata. Padahal itu hal yang sangat urgen atau fundamental ya Bu di dalam pembelajaran bahasa asing. Iya. Baik. Terus nanti kira-kira nih sebelum kita ngobrol lebih dalam, lebih jauh lagi, Bu Keri itu ingin mencapai apa nanti di akhir dari perjumpaan kita ini atau ngobrolnya kita? Tentu kan ada ya yang ingin diharapkan, kita nggak sekedar ngobrol yang ngalor ngidul tanpa tujuan, tetapi betul-betul Bu Keri ingin nanti menyampaikan dengan nyaman, terus saya juga mampu belajar, terus kita sama-sama memperoleh sesuatu. Itu apa yang ingin dicapai di akhir perbincangan kita? Iya, Bu. Gini loh, saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya alami ini, Bu. Jadi saya sedang berpikir keras mencari solusi yang betul-betul bagaimana membuat murid-murid saya itu mencintai bahasa Inggris dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Inggris itu loh, Bu. Saya tahu mungkin bahasa Inggris itu masih asing bagi mereka. Tapi di sini tuh saya ingin bagaimana caranya ketika mereka belajar bahasa Inggris, mereka menguasai dululah setidaknya kosakata-kosakata yang sederhana, seperti itu loh, Bu. Jadi kalau kosakata itu nomor 1 ya Bu dibandingkan tata bahasa begitu ya Bu Keri? Iya betul Bu. Aturannya seperti itu ya. Untuk pembelajaran bahasa. Katakanlah abaikan dulu tata bahasa, kan anak-anak seringnya mereka takut ya ketika mau mencoba berbicara di depan umum atau berbicara satu sama lain karena ketakutan akan tata bahasa, betul begitu? Iya betul. Jadi Bu Keri akan lebih menekankan pada penguasaan kosakata anak-anak. Iya betul. Terus, Ibu. Ada lagi nggak Bu Keri yang kegalauan semacam tadi yang penguasaan kosakatanya belum maksimal, anak-anak ketakutan berbincang dan seterusnya, kira-kira ada lagi biar saya bisa mencatat. Iya ini Bu. Nah, saya itu sangat menginginkan anak-anak itu mempunyai komunikasi aktif gitu loh Bu dalam bahasa Inggris ya minimal saat pembelajaran bahasa Inggris mereka itu bisa berkomunikasi walaupun mungkin masih sederhana tapi saya ingin membangun komunikasi bahasa Inggris yang aktif gitu loh Bu, nggak hanya mereka cuma diam seperti itu. Mendengarkan. Ditanya, mendengarkan, ditanya mereka diam. Kan kalau mereka diam saya tidak tahu sebenarnya itu mereka paham atau tidak seperti itu. Iya, artinya Bu Keri merasa semacam ada kayak apa sekat ya dengan anak-anak. Bu Keri ingin masuk lebih dalam tapi belum mampu menerobos dinding itu ya. Berarti ada kendala psikologis apa yang ingin diketahui Bu Keri gitu ya di pembelajaran tersebut. Oke. Kalau boleh Bu Keri ceritakan lagi ke saya nanti sebelum kita sama-sama mencari solusinya, apa yang Bu Keri rasakan posisi saat ini, perasaannya menghadapi kesulitan menerobos atau masuk ke dalam berpikir anak-anak itu. Iya. Nah itu Bu, selama ini khususnya saat ini saya itu benar-benar merasa bingung ya Bu, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengaktifkan mereka. Meskipun saya menyadari bahwa bahasa Inggris itu memang merupakan mata pelajaran yang mungkin baru nggih Bu bagi mereka karena di banyak
sekolah SD, khususnya di tempat kita kan memang anak-anak saat SD itu belum mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ya Bu. Jadi mungkin mereka terlalu asing. Tapi ya Mbok, mereka itu mempunyai minat gitu. Greget gitu ya. Jadi saya tuh gregetan gitu loh. Mereka Mbok punya minat, punya semangat untuk belajar kosakata bahasa Inggris. Terus jadi kalau mereka selalu diam dan kelihatan bingung saat pelajaran, itu kan membuat saya merasa gagal gitu loh Bu, sebagai seorang guru. Ya, jadi saya merasa tidak berhasil untuk mengajak mereka untuk bersemangat gitu loh Bu. Iya. Ini kelihatannya ya apa ya, sangat cukup serius ya. Maksudnya Bu Keri sudah menunjukkan antusiasme ke anak-anak, tapi belum bersambut atau gayungnya belum bersambut di anak gitu. Dan ini sebuah hal yang bagus sebetulnya. Keri itu sudah mampu memikirkan kenapa siswa saya begini kan. Kita kerap kali teman-teman kita juga kita sendiri dulu mungkin juga sering ya Bu merasa abai terhadap ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan materi, LKS sudah nyampe, masalah paham atau tidaknya juga kita tidak peduli ya. Nah, alhamdulillah ini kita atau saya juga mendapatkan semangat baru dari Bu Keri tentang bagaimana memikirkan anak-anak kita supaya mereka benar-benar memahami pembelajaran, gitu ya. Iya betul. Kemudian boleh saya lanjutkan nih ya, apa yang membuat Bu Keri merasa seperti tadi itu, bahwa ada tembok penghalang atau kendala psikologis itu Bu? Iya, nah itu Bu, karena lemahnya anak dalam menghafalkan kosakata itu bagi saya itu sebuah momok, sebuah PR besar yang harus saya uraikan solusinya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas mereka Bu? Jika mereka tidak bisa menghafal kosakata ya artinya ya saya benar-benar tidak berhasil gitu loh Bu. Gimana ya Bu, rasanya itu tidak karuan kalau seperti ini Bu. Iya, jadi kalau mau melanjutkan pelajaran ke topik selanjutnya juga akan sama ya, pondasinya kan tetap kosakata gitu Bu. Iya betul Bu. Iya, jadi Bu Keri sudah bisa mengidentifikasi apa itu kesulitan siswa gitu ya, dan ini yang ingin kita pecahkan bersama-sama ya. Kemudian Bu Keri, selain Bu Keri tadi menyampaikan bahwa Bu Keri itu merasa gagal sebagai seorang guru, tapi sebetulnya kita pengen tidak gagal, ingin berhasil memahamkan anak-anak. Adakah hal lain yang Bu Keri rasakan selain rasa gagal tadi itu? Iya, selain merasa gagal, saya kadang berpikir Bu, apa mungkin selama ini cara saya menerapkan kepada anak itu keliru ya Bu? Oh gitu. Iya. Kalau Bu Keri menyatakan bahwa itu keliru gitu ya, cara yang sudah disampaikan ke anak-anak, bisa nggak Bu Keri mendetilkan lagi persoalan lain terkait dengan itu? Iya. Gini loh Bu, jadi selama ini saya meminta anak menghafalkan kosakata baru setiap kali pembelajaran. 10 kosakata baru. 10 kosakata baru setiap kali pertemuan saya. Tetapi jujur ya Bu ya, saya itu kadang-kadang lupa untuk mengecek kembali kosakata yang mereka hafalkan pada pertemuan kemarin gitu loh. Jadi saya tidak mereview kosakata yang lama gitu. Saya hanya meminta mereka menghafalkan kosakata yang menghafal aja kosakata dilepas baru gitu itu. Ya, dilepas. Iya. Oke. Dan selain menghafal gitu, saya meminta mereka menghafal, saya meminta mereka menulis. Dan ternyata setelah saya lihat ada beberapa anak yang ternyata tidak menulis kosakatanya Bu.
Jadi bukunya itu kosong seperti itu. Iya. Jadi istilahnya mereka itu sungkan lah kayak gitu, malas gitu nulis, ya. malas menghafal. Iya Bu. Jadi yang diharapkan kan dua tadi, anak-anak Iya. minimal menulis dulu. Iya. Terus nanti setelah menulis 10 kosakata kan mereka menghafalkan. Betul. Nah itu Bu Keri sudah mengetahui bahwa mana yang anak terkelompok tidak mau menulis saja tidak mau gitu ya, Iya, apalagi betul. menghafal kan. Iya, Dan itu sudah didapat datanya ya, mana Iya, yang sudah. seperti itu, mana yang udah hafal 10 gitu ya, sudah Iya, didapat. Iya. Oke. Kemudian Ibu, selama ini langkah apa yang telah Bu Keri ambil ya untuk menghadapi masalah itu? Kelihatannya sepele, kelihatannya mudah saat kita tidak memikirkannya, tapi ternyata ini menjadi bentangan masalah krusial untuk naik ke topik berikutnya kan? Iya. Iya, betul. Apa Ibu. langkahnya Bu untuk menghadapi masalah itu? Jadi selama ini anak-anak yang misalnya malas menulis, malas menghafal, saya ajak mereka untuk menghafalkan bersama-sama, Bu. Jadi kata-kata itu, kosakata itu dihafalkan bersama-sama, tidak individu, dengan pemikiran ketika mereka menghafalkan bersama-sama ada keinginan untuk lebih bisa lagi karena bersama-sama dengan temannya, mereka tidak minder, tidak malu seperti itu. Iya. Nah itu kalau boleh tahu Ibu tadi yang itu berarti sudah dicoba ya, sudah, yang Ibu. menghafal bersama-sama. Iya. Hasilnya bagaimana? Agak mendingkah dibandingkan dengan yang satu-satu orang individu? Ya, tetapi belum maksimal, Ibu. Mereka terlihat juga tidak begitu merespon dengan baik seperti itu, Bu. Oke. Kemudian apa Bu Keri pernah nggak melakukan cara lain ya, selain itu tadi yang menghafal berkelompok dan seterusnya? Mungkin ada juga cara lain yang ditempuh bahwa caranya justru digali dari mereka sendiri, jadi dari murid gitu. Ketika Bu Keri bincang-bincang deh sama anak-anak gitu, pernah belum dicoba hal itu? Belum sih Bu ya. Iya. Saya perlu melakukan itu ya Bu? Kan di sini saya tentu guru. Ya, mungkin ya, tentu perlu. Karena belum pernah dicoba yang bincang-bincang dengan siswa ya. Oke. Terus kesempatan apa yang Bu Keri rasa sekarang miliki untuk bisa mengatasi masalah itu? Ya, berarti saya di sini sebenarnya juga kadang terpikir ingin berbincang dengan murid. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat mereka lebih semangat lagi, lebih bisa lagi menghafalkan kosakata, enjoy, nyaman seperti itu. Iya. Nah, itu kan kelas 7 tadi ya disebutkannya kelas 7. Itu mengapa Bu Keri tadi kelihatannya sudah ada pemikiran untuk bincang-bincang, menawarkan cara apa yuk untuk kita belajar yang enak terhadap bahasa Inggris. Mengapa ya Bu Keri belum mencobakan ke anak-anak? Nah, itu Bu, kadang itu belum saya sudah merasa itu sesuatu yang sia-sia, takutnya itu mereka menjawabnya yaitu saya sebel Bu bahasa Inggris. Nah, saya takut ada jawaban seperti itu nanti malah saya sakit hati lagi Bu. Gitu ya. Jadi mereka sudah bilang sebel aja ya kata kuncinya. Iya, sebenarnya itu masih dalam pemikiran saya sih Bu. Maksudnya saya belum mencoba, tapi saya sudah seperti kayak trauma gitu. Iya betul ya. Kayak gitu ya. Tapi anak-anak sejauh ini kan berkata tidak sopan itu nggak pernah ya ke Bu Guru, ke Bu Keri. Belum pernah sih Bu, belum pernah. Iya. Mereka sebenarnya ya jika bertemu dengan saya di dalam pembelajaran, mereka sebenarnya selalu sopan Bu. Ya, mereka sopan ya. Oke. Nah kalau gitu kenapa nggak Bu Keri coba untuk membincangkan hal tersebut ya, cara-cara yang tadi itu permasalahan kosakata dicobakan saja ke kelas 7-nya itu gitu Bu. Maksudnya rasa trauma tadi coba disingkirkan sedikit untuk kita mencoba cara tersebut, gimana Bu? Betul juga ya Bu. Seharusnya
saya mencoba berdiskusi dengan anak-anak, saya harus membuka diri. Baiklah, saya akan mencoba bertanya apa keinginan mereka agar mereka itu lebih tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris. Siapa tahu itu bisa membuat saya dan mereka sama-sama nyaman dalam belajar dan pembelajaran ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu ya. Jadi udah bagus gitu tekad Bu Keri untuk bisa nanti mencoba masuk ya ke anak-anak dengan cara menawarkan tadi model-model pembelajaran yang mereka butuhkan ya. Mereka kan selama ini kita kayaknya mengajar itu sesuai kita ya, belum betul, yang sesuai kebutuhan bahasanya, kebutuhan anak-anak ya gitu. Nah, setelah berdiskusi dengan mereka nanti apa yang mau Bu Keri sampaikan anak-anak? Nah, ini Bu, saya ingin bertanya pada mereka, cara menghafal yang bagaimana atau suasana kelas yang bagaimana yang mereka inginkan agar mereka itu lebih nyaman dan mudah dalam belajar. Seperti suasana kelas yang bagaimana yang dapat mendukung hafalan mereka. Iya, seperti itu Bu. Nah, itu bagus lagi gitu. Jadi Bu Keri terus gitu ya, terus berupaya melihat dari berbagai sisi gitu ya tentang bagaimana menggugah kesadaran mereka, dan itu yang rancangan-rancangan tadi harus dicoba satu-satu ya ke anak-anak dengan melihat hasilnya. Selain itu, Bu Keri ingin melakukan apa lagi nih? Tadi mengajak mereka berdiskusi, terus mengeset kelas supaya lebih nyaman lagi. Kira-kira ada lagi nggak upaya lain? Ini Bu, saya terpikir sebenarnya saya ingin membuat seperti kartu-kartu kata itu Bu, nanti kartu ada kata ya kartu kata, nanti ada gambar-gambar yang menarik. Jadi ketika mereka sering melihat itu, setidaknya mereka akan terekam antara gambar, misalnya gambar meja bahasa Inggrisnya apa, itu mereka akan terekam dengan sendirinya seperti itu Bu. Jadi kartu katanya nanti disiapkan oleh guru ya? Iya Bu. Iya, oke. Itu juga ide yang menarik dan bagus, walaupun terlihat sederhana, tapi siapa tahu itu akan membantu mencerahkan anak-anak, mendobrak, ternyata mudah nih menghafalkan ketika di set dengan kartu ya, dengan gambar yang bagus, karena melihat ada itu karakteristik yang berbeda-beda cara belajar anak-anak. Itu kemudian luar biasa sudah yang Ibu Keri lakukan. Kira-kira masih ada lagi kah? Siapa tahu bisa terungkap di sini. Saya juga terpikir tentang permainan dalam pembelajaran Bu. Saya mungkin dapat mengaktifkan murid untuk belajar. Jadi karena usia mereka di kelas 7 kan masih usia yang terhitung anak-anak ya Bu, saya ingin mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran. Saya juga berpikir tentang bagaimana sih kalau misalnya saya bisa membuat kuis di aplikasi digital gitu untuk mereka. Apakah mereka bisa lebih nyaman belajarnya seperti itu? Aplikasi digital ya, sebuah rencana yang keren juga dan bagus, mengingat karakteristik anak kita yang memang apa-apa digital sekarang kan, biar cepat dan asik ya. Terus selanjutnya Bu Keri, boleh tahu apa rencana Anda untuk mencapai tujuan tadi itu? Boleh diuraikan? Iya, saya akan menemui siswa-siswa kelas 7 untuk berdiskusi apa yang membuat mereka mudah belajar kosakata dalam bahasa Inggris. Selain itu, saya akan membuat kartu kata dengan gambar yang menarik yang bisa mereka gunakan untuk belajar seperti itu. Lalu seperti tadi Bu, saya ingin membuat kuis pada aplikasi digital, jadi mereka lebih enjoy dalam belajar. Kemudian selain itu, saya juga terpikir di sekolahan kita kan guru bahasa Inggrisnya tidak hanya saya ya, tidak hanya Bu Keri ya, ada Pak dengan Okta ya. Pak Okta, iya betul. Pak Okta itu bisa mapelnya sama, mapelnya sama dengan saya bahasa Inggris. Mungkin
beliau punya terobosan-terobosan yang lebih menarik lagi untuk Iya. mengaktifkan murid seperti itu. Oke, itu bagus sekali dan sudah terstruktur, juga detail. Kira-kira sekarang kita melakukan komitmen. Nanti ketika itu dijalankan, kita kan kadang komitmennya suka up and down ya, suka naik Iya. turun. Itu Bu Keri kira-kira mau membuat komitmen seperti apa atau bagaimana apa yang ditempuh biar kita kuat di komitmen perbaikan pembelajaran? Iya, saya akan meminta bantuan Pak Okta bagaimana mengaktifkan pembelajaran itu, karena menurut saya berpikir Pak, kalau misalnya kita belajar dari sesama guru itu akan lebih mudah sharingnya gitu Bu. Oh iya, jadi intinya Bu Keri akan ini yang langkah paling dekat, paling strategis adalah meminta atau bekerja sama dengan Pak Okta ya untuk betul, bisa Ibu. sharing, jadi mitra belajar begitu. Iya. Kelihatannya beliau juga udah itu kok cukup banyak teknis-teknis yang mencerahkan anak-anak. Siapa tahu kita bisa belajar lebih lanjut. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Dewi atas waktunya. Maaf mengganggu. Sama-sama. Mohon maaf juga saya dalam melakukan coaching ataupun menuntun dan belajar bersama ini kurang tepat ya. Saya mohon maaf juga, kita masih belajar bersama ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin Bu Dewi akan melakukan aktivitas yang lain. Monggo. Iya. Terima kasih. Sukses selalu buat Bu Keri ya. Terima kasih. Oke. Monggo Bu, assalamualaikum. Moga-moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Tadi dari hasil pengamatan saya itu tadi sudah cukup bagus, sudah cukup menjiwai dari topik tersebut. Nah, kaitannya dengan alur tirtanya, kalau sesuai dengan alur tirta, bagi saya juga sudah cukup tepat. Ya misalkan dari tujuan itu tadi setelah saya mengamati itu, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kuci itu juga sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Terus kalau dari segi yang berikutnya adalah dari segi identifikasi, identifikasi juga dari pengamatan saya itu juga sudah bagus, sudah tepat, yaitu dari hasil pengamatan saya sih Bu Dewi sebagai coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat si Kuci itu atau Bu Keri itu sudah bisa menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus ya lebih mengasihkan, harus banyak sumber belajar, terus dan tugas-tugas harus selesai dan sebagainya. Itu kalau dari segi identifikasi. Kemudian berikutnya dari pengamatan saya dari segi rencana, yaitu rencana aksi, itu juga sudah bagus, cukup kompleks, yaitu tadi Bu Dewi selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Keri itu selaku coach itu juga dapat merencanakan hal-hal apa yang dapat dipakai atau diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Baik tentang apa tadi itu antusias murid atau apa itu tadi, yang jelas untuk rencana aksi juga sudah cukup tepat. Kemudian yang terakhir dari segi tanggung jawab sesuai alur tirta, yang terakhir adalah tanggung jawab, itu juga bagi saya Bu Dewi selaku coach itu juga sudah bagus, sudah bisa menanyakan lah tentang komitmen apa, terus rencana apa yang akan diambil oleh si Bu Keri selaku coach itu, dan ternyata membuat si Bu Keri atau si coach ini juga beliau itu jadi yakin akan keputusasaan dan dalam solusi yang akan diambil. Itu kalau dari pengamatan saya selaku observer. Mohon maaf jika ada kurang atau salahnya. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Okta. Terima kasih Pak Okta. Oke, selanjutnya untuk sesi berikutnya yaitu untuk skenario kedua. Untuk skenario kedua ini di mana nanti yang berperan sebagai Kuci itu adalah saya sendiri yaitu Enokta Dwi Santosa, kemudian sebagai coachnya itu adalah Bu Keri, terus sebagai pengamat di sini adalah Bu
Dewi Rahmawati. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang sekali mendapat kesempatan untuk bisa nanti melakukan observasi atau pengamatan terhadap sesi coaching yang akan dilakukan oleh Bu Keri ya, selaku coach di sini. Tentunya ini sebuah sebetulnya dialog ya Bu ya, dialog saja. Seperti kita biasa ngobrol-ngobrol atau kalau di bahasa digitalnya mungkin podcast ya Bu. Iya betul. Biasaan kita podcast saja seperti dari Kobuse, Helmiahnya yang sangat natural gitu, sangat alami, tapi tetap memberi pencerahan ya untuk pemirsanya. Ini dalam hal ini karena saya mengamati nanti kegiatan Bu Keri dengan coachingnya, saya tentu ingin mencari tahu saja atau menyamakan persepsi kita. Saya sebagai observer, Bu Keri nanti sebagai coach itu terhadap coachingnya itu apa yang akan Bu Keri sampaikan atau akan Bu Keri lakukan di tahap pertemuan dengan coachingnya ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Tentunya kita sebagai coach ingin menggali informasi-informasi atau tujuan utama dari coaching kita. Kemudian setelah itu kita ingin mengidentifikasi sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi klien kita. Nah, terus setelah itu saya ingin si coach ini mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi saya hanya ingin menuntun mereka menuju solusi yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri seperti itu. Betul. Tapi kita perlu teman apa ya Bu ya? Perlu teman untuk menemukan jalan itu, karena kalau jalan sendiri kan kadang dalam keseharian anak-anak kita, murid kita juga merupakan cermin kan dari kita. Ketika dia jalan sendiri nanti nabrak-nabrak gitu. Nah, ketika ada temannya ternyata akan memudahkan dia menemukan pintu-pintu itu. Kira-kira begitu kan Bu? Iya betul sekali. Oke. Terus berikutnya kompetensi coaching apa nanti yang akan Bu Keri ingin capai, ingin sentuh gitu, bahasa mudahnya ingin sentuh ke coachingnya, mengingat kita punya paradigma baru loh ya kan di dalam teknik coaching yang lebih humanis, lebih apresiatif lagi. Nah, kira-kira kompetensi coaching semacam apa yang akan diterapkan atau digali? Iya betul. Gini ya Bu, saya mengharapkan setelah melakukan coaching ini, klien atau si coach kita itu dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka tidak ragu, tidak segan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi saya berharap mereka bisa tahu sebenarnya mereka itu mampu gitu dengan percakapan. Coaching itu sebenarnya kan seperti percakapan itu ya Bu ya. Jadi saling membuka diri. Nah, di sini saya tidak ingin menghakimi mereka, menjudge mereka, tapi saya hanya ingin menuntun agar mereka tahu kompetensi diri mereka sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, Bu. Iya, itu udah humanis sekali tuh Bu. belum lakukan praktek coachingnya saja, Bu Keri itu sudah punya semangat yang membara, tapi itu halus gitu kan tadi penonton, dan Bu Keri sangat yakin dengan bahwa coaching itu punya potensi kan ya, bukan bawah kita kan. Mitra Bu Keri untuk mencapai kemajuan. Dan terakhir Bu, sebelum nanti Ibu melakukan coaching langsung ke coaching itu, saya ingin mengetahui indikator apa atau tercapaian yang bagaimana yang ingin Bu Keri juga raih gitu ya dengan itu, karena kita kan tentu tadi tidak mungkin ngobrol kalau ngidul ya, tapi kita ada pedomannya, indikator yang tujuannya apa ya Bu? Ya, di sini indikator yang ingin saya harapkan
Iya. Si coach ini mampu, yaitu Bu, seperti tadi yang saya sampaikan, menyelesaikan permasalahannya berdasarkan apa yang sebenarnya sudah mereka miliki, tapi belum tergali gitu. Mungkin dengan adanya teknik coaching ini, dengan metode Tirta, mereka akan lebih aware lagi sebenarnya mereka mampu kok, mereka bisa menyadari apa yang bisa mereka lakukan dari dalam dirinya sendiri, tapi sebenarnya belum tergali gitu loh Bu. Iya. Oke, dengan semangat yang Bu Ferry paparkan tadi ini, walaupun sedikit observasi yang kita lakukan, semoga ini menambah semangat Bu Ferry juga untuk melakukan coaching yang lebih baik. Besok ya Bu waktunya ya? Iya, insya Allah besok siang Bu, setelah pembelajaran. Ya, semoga nanti coachingnya bersama coach bisa menambah persatuan kita sebagai guru-guru untuk memajukan pendidikan. Terus Bu Ferry juga akan mendapat banyak pembelajaran dari coachingnya, demikian juga sebaliknya coachingnya dapat insight-insight yang berharga. Demikian ya Bu Ferry, semoga sukses untuk coachingnya besok. Iya, amin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi coaching yang sebenarnya di sini yang berperan sebagai coach adalah yang sudah diobservasi tadi. Dalam pra-observasi adalah Bu Ferry Priasani dan coachingnya adalah Pak Enoch Tagri. Kami persilahkan melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam Pak Okta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong jenengan lagi sibuk apa ndak Bu? Alhamdulillah ini sebenarnya sibuk, tapi ini sudah mepel singget kok. Pekerjaannya gimana? Mungkin berarti ada yang bisa saya bantu? Berarti kan intinya jenengan sedang ada waktu luang gitu nggih. Oh iya. Kalau sedang ada waktu luang saya minta waktunya sebentar kan enggak masalah gitu. Oh, nggak bisa, monggo Pak Prepun. Gini loh Bu, sebetulnya saya ini sudah lama, sudah sekitar dari kemarin sudah menanti-nanti nunggu jenengan, kemarin sibuk banget dan dilalah. Tadi saya lihat kok jenengan kayak lagi slow, lagi senggang, lagi kayak sumringah seperti itu. Jadi mungkin ini adalah saat yang tepat ya, bukan berarti saya mau menambah pikiran bagi jenengan, tapi saya pengen cerita gitu loh Bu, cerita dalam arti ya jenengan kan teman dekat saya di kantor, jadi kalau ada apa-apa kan saya ceritanya kan jenengan. Jadi saya pengen cerita akhir-akhir ini itu kok saya lagi merasa ada sesuatu seperti itu Bu, tentang murid-murid yang saya ajar itu Bu. Gimana? Ada apa dengan murid-murid Pak Okta di kelas? Jadi gini Bu, kemarin bahkan tadi itu saya buka Google Classroom, terus saya cek lagi ke laptop saya. Itu kok terutama yang di Classroom itu loh, saya kok merasa ini kok akhir-akhir ini anak-anak saya terutama di kelas 10 teknik otomotif itu kok kayak seakan-akan kurang antusias itu loh dalam pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Terus terlebih lagi kalau saya ngasih tugas padahal sudah melampaui batas pengumpulan itu kadang yang mengumpulkan baru ya katakanlah 50% atau 70%. Itu pun kadang harus tak oprak-opraki seperti itu loh Bu. Ayo cepat ngumpul lah. Itu baru mereka langsung gercep gitu. Kalau saya diam aja itu kadang lah paling 50%, 40%. Jadi seperti itu loh Bu, yang masalah yang saya hadapi itu loh Bu. Jadi adanya kurangnya antusias siswa ya Pak. Dari Lah dari perbincangan ini menurut Pak Enokta sebenarnya apa sih yang Pak Enokta harapkan dari obrolan kita? Jadi kita nggak hanya ngobrol ngalor ngidul tanpa tujuan kan nggih Pak nggih? Pasti ada sesuatu yang Bapak harapkan. Apa itu Pak? Ini Bu, saya memilih jenengan untuk teman cerita bagi saya itu karena saya sudah paham karakter jenengan itu adalah ya lebih ya mungkin lebih dewasa dari saya ya, semuanya sama-sama belajar. Jadi saya yakin bahwa dengan saya ceritakan jenengan itu nanti
saya akan mendapatkan ya solusi dari jenengan atau dari diri saya sendiri seperti itu, dari masalah-masalah yang sedang saya hadapi, terutama tentang antusias murid-murid saya seperti itu yang saya ajar seperti itu, Bu. Oh gitu. Nah, menurut Pak Enokta, sebenarnya hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Mungkin ada sesuatu seperti itu, Pak? Kalau saya mengingat kembali itu, saya menerka-nerka seperti itu loh, Bu. Yeah. Sebelumnya gini, kan jenengan tahu lah saya ngajar IPAS itu kan ya durasi waktunya sangat lama. Proyek IPAS itu kan 6 jam pelajaran itu sekali pertemuan dan itu kontinu seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ya yang pertama itu tadi pembelajaran ya membosankan karena banyaknya jam, setiap pertemuan langsung 6 jam, padahal itu setiap minggu. Tuh. Jadi terkesan mungkin bagi saya mungkin monoton atau selalu kadang saya terlalu dominan dalam berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya seperti itu. Terus yang kedua ya kalau saya ingat-ingat kembali ya sih sebetulnya saya kadang memberikan kesempatan itu, tapi ya mungkin bagi mereka ya karena saya di situ masih terlalu dominan ya mungkin kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Ya walaupun sejauh ini juga saya sering melakukan diskusi kelompok, presentasi, apalagi mapel saya kan mapel praktek, proyek. Jadi setiap alur itu harus ya mendapatkan sebuah produk seperti itu. Setiap aspeknya, misalkan aspek zat dan perubahan itu kan di akhir aspek itu saya harus menghasilkan produk terkait dengan aspek tersebut, misalkan membuat sabun dan sebagainya. Nah, itu kan yang namanya produk itu tidak setiap minggu kita bikin. Nah, dan itu pun juga dalam arti kita juga ada materinya, tidak harus langsung ijik-ijik gitu, langsung ujuk-ujuk langsung praktek itu. Nah, dari 6 jam itu kan kalau saya menyampaikan materi ya mungkin yang merasa yang jadi momok bagi mereka ya kok bosen temen 6 jam seperti itu. Padahal ya sudah saya selingi kadang saya nonton bareng-bareng tentang ya YouTube dan sebagainya. Tapi ya seperti itulah gitu. Jadi kadang saya masih bingung seperti itu, Bu. Oh, gitu ya Pak. Jadi ada karena waktu pembelajarannya 6 jam itu jadi terkesan monoton gitu nggih Pak. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Enokta itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran Bapak. Jadi 6 jam ini menjadi lebih nyaman bagi mereka. Ya, kalau menurut saya sih ya Bu, yang namanya murid yang mereka masih anak-anak, dunianya bermain, ya bukan hanya murid saya, pasti semua murid jenengan juga seperti itu, dan semua murid se-Indonesia juga seperti itu, pasti ya menginginkan pembelajaran ya yang asik, terus ya tidak monoton, tidak membosankan, terus apalagi dengan jumlah jam saya yang begitu panjang, terkadang kalau mulainya di siang hari 6 jam kan nyampe siang, ketabrak sholat duhur itu kan ya kadang lemes dan sebagainya, ngantuk lah itulah ya seperti itu. Ya walaupun sesekali kita nonton bareng itu kan terbatas waktu itu. Paling menonton kan paling 2 jam selesai atau 1 jam selesai. Padahal materi kita itu kan sedikit sekali, maksudnya dalam arti teorinya itu sedikit itu loh. Jadi untuk mencapai tujuannya itu kan banyak sekali waktu yang harus dimanfaatkan yang tidak membosankan seperti itu, Bu. Iya, betul. Iya. Wah, saya sudah sependapat dengan Bapak ya. Padahal Pak Okta itu sudah berusaha membuat mereka lebih nyaman dengan menonton video, terus membuat sesuatu yang lebih menyenangkan lagi agar anak-anak tidak bosan. Terus bagaimana menurut pendapat Bapak? Apa yang bisa membuat murid-murid
lebih asik lagi dan tidak bosan lagi dalam pembelajaran IPAS itu? Kalau menurut saya pribadi itu kan sudah jelas lah ya Bu, yang namanya paradigma baru itu kan pembelajaran harus terpusat pada murid gitu. Jadi ya murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, terus kemudian ada ice breakingnya. Nah ini yang kadang-kadang saya lupa itu. Kadang yang namanya masuk kelas langsung absen, terus ya penguatan dan sebagainya. Kadang kalau mereka merasa lelah, saya kurangnya di situ, kurang adanya ice breaking. Jadi kayak mungkin salah satu kekurangan saya di situ. Nah, ataupun ya selain ice breaking ya mungkin dengan permainan atau games lah apalah supaya pembelajaran itu lebih menarik, lebih menantang seperti itu. Kalau dari saya sebelumnya ya hal itu beberapa sudah sering saya terapkan, kecuali ya itu tadi yang saya sampaikan, yang ice breaking itu yang terkadang terlewat bagi saya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kadang lebih terfokus pada itu ya, lebih terfokus pada pembelajarannya ya Pak ya, lebih serius terus gitu ya. Nah, lalu mengenai tugas-tugas Pak, tugas apa yang diberikan Bapak pada murid-murid? Apakah menyebabkan anak-anak jadi kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Pak? Maksudnya apakah terlalu banyak atau bagaimana? Mungkin bisa Pak Okta ceritakan lebih detail lagi. Kalau kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak itu ya kalau menurut saya relatif ya Bu. Atau kalau dari analisis saya sih kemungkinan karena SMK kan itu kan ada pelajaran kejuruan. Kejuruan itu kan selain praktek itu kan bikin laporan inilah, bikin laporan itulah. Jadi ya mungkin memang mereka itu selain dari tugas dari saya di mapel lain itu juga sudah banyak sekali tugas tanggungannya, apalagi nantinya mereka juga selain mengerjakan tugas ada kegiatan yang lain, pengembangan diri yang lain, misalkan ekstra dan sebagainya seperti itu. Dan ya kalau dari tugas dari saya enggak terlalu banyak lah Bu, dan berisi dari pertanyaan-pertanyaan juga ya kalau menurut saya ya biasa saja. Terus saya memberikan sumber belajar juga beragam dan ya menurut saya mengasihkan seperti itu Bu. Wah, padahal sudah itu ya Pak Enokta sudah berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih mengasihkan ya, pembelajaran sumber belajarnya juga beragam, tugasnya tidak terlalu banyak. Nah, ini Pak, kalau boleh saya tahu ya Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa sih kalau di dalam kelas itu? Kalau sumber belajar itu saya ada dua Bu. Ada yang pertama adalah teks buku teks, ya buku modul ajar itu. Saya ambil dari perpustakaan yang sesuai dengan aturan. Terus selain itu juga saya kombinasikan dengan ya dari berbagai referensi yang ada seperti dari internet, intinya dari referensi digital seperti itu Bu. Kadang saya juga kombinasikan dengan namanya proyek itu. Kadang saya menggunakan aplikasi-aplikasi dukungan lain, misalkan dari PET ataupun dari aplikasi sejenis yang dari Oxford dan sebagainya. Ya tujuannya kalau kita bentuknya digital itu kan mengundang mereka untuk lebih tertarik. Terus tujuan saya awalnya seperti itu, lebih tertarik, lebih ya menggairahkan seperti itu untuk belajar seperti itu Bu. Iya betul. Iya, sebenarnya sudah bagus sekali ya terobosan-terobosan yang Pak Okta lakukan dengan membuat kombinasi dengan referensi digital. Namun Pak, kalau boleh saya tahu, adakah sumber belajar selain buku teks yang lain, selain yang tadi Pak Okta beritahu pada saya? Kalau selain buku teks tadi ya sedikit saya sampaikan itu Bu, kalau sumber selain buku teks ya banyak yang dari digital, ya ada kadang saya buka YouTube, terus saya kadang buka artikel-artikel di blog atau
kadang saya juga ya namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam, itu kan kadang saya juga membuka tulisan ilmiah dari internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, namanya anak-anak kan selalu mengikuti perkembangan itu. Kayak misalkan saya juga kadang membuka TikTok, itu TikTok kan lagi viral kalau anak-anak muda sekarang, mereka itu kan setiap hari ya buka TikTok itu, atau misalkan reel dari Instagram seperti itu, Bu. Kalau yang pendekatannya yang untuk anak ya paling TikTok sama IG yang mereka sudah benar-benar familiar gitu. Nah, sebenarnya sudah luar biasa sekali ya, sumber belajar yang Pak Okta gunakan untuk murid-murid Bapak sudah mengikuti zaman seperti itu. Nah, saya yakin sekali bahwa Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan lebih membuat murid-murid Bapak lebih antusias lagi. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini agar anak-anak itu dalam mengerjakan tugas tadi ya Pak ya, tidak hanya 40 atau 50%, tapi 100% bisa mengerjakan tugas seperti itu Pak? Kalau rencana itu kalau dari saya itu ya, kalau yang pertama mungkin ya itu tadi, mungkin saya akan lebih merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang mengasihkan sesuai dengan dunia mereka itu. Ya bisa menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ya video, atau kita tadi seperti yang mengikuti perkembangan zaman mereka, yaitu dari YouTube atau TikTok seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua juga saya akan lebih memberikan ya tugas itu tidak terlalu banyak lah, karena saya semakin sadar bahwa mereka juga mungkin tanggungannya di lain pelajaran IPA saya itu juga sudah banyak, terutama di kejuruan seperti itu. Jadi untuk penugasan mungkin akan saya kompresi lagi, saya lebih mengerti kebutuhan mereka seperti itu. Terus kemudian bentuk tugas dari bentuk tugas nantinya yang saya berikan itu juga saya berusahakan yang sesuai minat, sesuai bakat mereka. Mungkin karena tugas sebelumnya saya tidak sesuai bakat dan minat mereka yang membuat mereka itu ya jadi aras-arasan atau males seperti itu, Bu. Jadi istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran, kalau dari yang saya pelajari ya istilahnya pembelajaran diferensiasi seperti itu. Sehingga ya murid tidak terkesan seperti itu. Jadi intinya kan nantinya muaranya adalah anak-anak atau murid kita itu tidak terkesan dipaksa, tapi ya mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan minat mereka seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali tuh rencana Bapak dengan adanya memberdayakan diferensiasi pada anak-anak, jadi mereka mungkin lebih semangat lagi dalam belajar. Saya sangat mendukung Pak, semoga berhasil segala rencana yang Pak Enokta akan lakukan pada murid-murid. Nah, setelah ini Pak, saya ingin tahu apa sih komitmen Bapak dalam terhadap rencana-rencana yang tadi Bapak sampaikan itu untuk membuat anak lebih semangat lagi. Kalau komitmen dari saya, karena kita kan mengajar itu berkesinambungan atau terus-menerus seperti itu ya. Komitmen saya ya ke depan itu ya akan selalu membuat rencana pembelajaran itu yang lebih mengasihkan lagi itu, menggunakan banyak sumber belajar atau lebih mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan istilahnya kalau yang sekarang itu namanya merdeka belajar seperti itu, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi IPA, dalam kegiatan eksplorasi itu mereka akan senang gitu. Jadi terus senangnya di sini ya tentunya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Terus akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pun juga menurut keinginan mereka, sesuka mereka menggunakan digital atau cetak seperti itu, Bu.
Oh iya, bagus sekali Pak. Dengan Pak Okta sudah memikirkan tentang merdeka belajar ya untuk murid-murid Pak Okta sebenarnya sudah sangat luar biasa. Saya sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Pak Okta. Semoga semuanya berjalan lancar seperti yang Bapak harapkan, di mana kita ingin membuat anak-anak kita, murid-murid Pak Okta itu lebih nyaman, lebih merasa senang dalam belajar. Gitu ya Pak? Nggih, matur nuwun nggih Bu Keri atas waktunya kita ngobrol-ngobrol malah mbok ganggu jenengan mau aktivitas yang lain seperti itu. Ngapunten sangat loh. Nggih Bu. Nggih. Tidak mengganggu sama sekali. Saya senang berbagi dengan Pak Okta. Pak Okta sudah bisa merencanakan dengan baik apa yang menjadi permasalahan Pak Okta, sudah bisa Pak Okta atasi sendiri, nggih, luar biasa rencana Bapak. Secara tidak langsung kita sama-sama belajar seperti itu Bu. Ya, yang muaranya nantinya juga untuk anak-anak kita gitu. Moga-moga ya apa yang kita lakukan itu nantinya bermanfaat, membawa kebaikan untuk anak-anak kita. Nggih, matur nuwun Bu Keri. Amin. Nggih, sampun saya tak lanjut kegiatan lainnya nggih. Sami-sami Pak Okta. Assalamualaikum. Oh nggih, monggo nggih. Waalaikumsalam Pak Okta. Iya, sudah dilakukan coaching antara coachnya adalah Ibu Keri dengan coachingnya Pak Okta. Ya, saya sudah menyimak percakapan coach dengan coachingnya dalam sesi coaching tadi, dan bisa saya rangkum secara garis besar ya, itu sudah sesuai dengan alur tirta yang disampaikan atau ditentukan oleh pemerintah untuk kita bisa menuntun tadi ya, seperti yang dikehendaki coachnya Bu Keri, untuk bisa menuntun dan belajar bersama sebagai seorang mitra. Nah, jadi saya melihat tadi untuk dari sisi pertama Bu Keri itu tujuan coaching sudah tercapai, di mana Pak Okta sebagai coaching itu bisa menumpahkan kegalauannya dengan nyaman gitu ya, karena mungkin chemistry-nya udah nyambung. Sebelumnya juga Pak Okta sudah melihat mungkin profil coachnya itu udah cocok nih, yang bisa mengademkan, memberi tuntunan dan seterusnya. Jadi tujuan sudah tercapai saya kira. Kemudian identifikasi, kita berlanjut ke identifikasi. Identifikasi itu berarti kan kemampuan kita semua berdua, coach dan coach, untuk mencari, menemukan permasalahan yang terjadi, terus nanti dituntun bersama-sama oleh coachnya secara natural juga atau secara nyaman. Tadi sudah terlihat juga di percakapan coachingnya itu tentang di aspek identifikasi permasalahannya. Yang dari identifikasi kemudian nanti diturunkan lagi menjadi rencana aksi. Coach juga sudah melakukan penggalian rencana aksi dari si coachingnya apa, terus didetailkan, kegalauannya sudah runut, terus juga coachnya sudah memberikan tuntunan, bukan solusi ya Bu ya, tapi tuntunan untuk bisa menggugah potensi Pak Okta sendiri untuk menghadapi murid-muridnya. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab. Tadi Bu Keri sudah menuntun beliau untuk menguatkan komitmen itu seperti apa, terus solusinya bagaimana. Ternyata Pak Okta juga sebetulnya punya alternatif pemecahan yang ya cerdas. Beliau sudah pasti punya referensi banyak, dan Pak Okta sendiri sangat digitally minded ya. Kalau mungkin seperti kita kan pasti harus banyak belajar. Nah, itu merupakan sebuah potensi tersendiri. Jadi di tanggung jawab saya rasa sudah muncul juga. Jadi dengan demikian selamat, ini sudah sesi coachingnya tidak ngelor ngidul, tapi sudah terfokus, obrolannya santai, tapi ternyata kena tirtanya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan selaku observer. Mudah-mudahan menambah kekuatan atau penguatan buat kita semua selaku pembelajar sepanjang hayat. Demikian, terima kasih. Untuk skenario kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya langsung ke skenario ketiga, nggih. Ya. Sebelum melakukan sesi coaching
di skenario ketiga yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dewi Rahmawati sebagai coach dan Ya. Bapak Enokta sebagai coach. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk Pak Enokta sebagai coach agar kita lebih tahu bagaimana arah coaching yang akan dilakukan Pak Enokta besok. Assalamualaikum Pak Enokta, sehat? Waalaikumsalam, sehat Bun. Jenengan pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Enokta besok akan melakukan coaching ya kali nggih leres Bu. Sama dengan Bu Dewi. Oh, dengan Bu Dewi. Ya, alhamdulillah. Ya, nah saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Boleh nggak Pak? Mohon izin. Boleh, monggo dengan senang hati Bu. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang ingin Bapak ketahui selaku coach, kira-kira apa sih target yang ingin Pak Enokta capai untuk sesi coaching besok? Terima kasih Bu Kerry. Untuk target, kalau kita berbicara target untuk praktek coaching besok itu tentunya kan kita sebagai coach atau saya sebagai coach itu kan akan menggali dulu informasi atau tujuan utamanya dulu itu apa, itu tugas saya sebagai coach gitu. Nah setelah itu baru kita mengidentifikasi masalah yang sebagai kuncinya itu hadapi itu masalahnya itu apa itu. Setelah itulah tahap selanjutnya baru kita menggali banyak hal lah seperti prioritas apa yang dia butuhkan, terus menggali rencana aksi yang akan beliau lakukan, kemudian komitmen apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusi dari yang tadi dipraktekkan seperti itu, dan terus kemudian yang terakhir ya tentunya bentuk tanggung jawab apa yang akan dilakukan untuk kedepannya seperti itu Bu. Itu. Ya, sudah bagus sekali target yang ingin Pak Enokta dapatkan dari sesi coaching besok. Nah ini Pak, kalau saya boleh menggali lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang ingin Bapak harapkan dari coaching ini? Jadi apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching besok? Kalau kompetensi yang pasti itu dengan coaching ini itu harapannya ya akan dapat tentunya menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan dengan ya potensi diri sendiri seperti itu yang mereka miliki. Jadi benar-benar semua datang dari dirinya itu atau datang dari si coaching ini itu. Oh iya, sudah bagus sekali nggih. Nah sekarang kalau tentang indikator, apa sih indikator ketercapaian yang Bapak harapkan dari praktek coaching yang akan dilakukan Pak Enokta besok? Kalau indikator itu ya harapannya si coach ini itu mampu menyelesaikan permasalahannya si coach ini loh mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya yang sebetulnya dia itu sudah memiliki itu dari awal yang sudah dapat di dirinya itu. Yang jelas nanti saya sebagai coach itu ya hanya memfasilitasi lah atau membantu agar si coach ini itu mampu menemukan solusi atas sumbatan-sumbatan atau masalah-masalah yang dialaminya seperti itu Bu. Ya, sudah bagus sekali tujuan tentang target-target yang ingin Pak Enokta lakukan pada sesi coaching besok nggih. Terima kasih Pak Enokta apa yang sudah Pak Enokta sampaikan dan rencanakan untuk praktek coaching besok. Saya doakan semoga lancar, sukses ya Pak. Nggih, matur nuwun Bu. Untuk selanjutnya silahkan
waktu saya berikan pada Bu Dewi Rahmawati sebagai coach dan Pak Enokta sebagai coach. Oke, turun. Terima kasih Bu Ferry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Iya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat gitu, Bu? Iya, nih. Iya, alhamdulillah sehat juga. Dulu kita pernah ketemu ya di satu forum loh. Oh iya, saya ingat Bu. Iya kan? Okay. Alhamdulillah kita ketemu lagi di momen ini untuk ya sharing-sharing lah gitu. Walaupun kita di banyak kegiatan, tapi kan kadang nggak pas ya ketemunya di sekolah atau di mana. Oke, Bu. Lagi santai nggak Pak? Kalau saya sih, lagi santai ya. Walaupun sibuknya luar biasa, banyak deadline, tapi ya tetap saya bikin santai. Yang penting sebisa mungkin kita bisa memanajemen waktu itu loh, Bu. Kalau mental health Pak penting ya. Betul, harus kuat, strong. Kuat, strong. Nah ini kaitannya dengan mental health kita dalam coaching itu kan juga nanti saya minta waktu ke Pak Okta itu untuk mengungkapkan unek-unek lah gitu ya. Tentu semua orang juga pengennya sehat mentalnya yang tidak terbebani dengan permasalahan hidup sih pasti ada. Kita juga paham ada up and down. Pak Okta punya masalah, saya juga punya. Tapi bagaimana kita punya teman ya untuk bersharing gitu Pak. Saya pengen menyampaikan sesuatu nih Pak Okta. Kalau Bu Dewi mau menyampaikan sesuatu, bercerita dengan saya selaku teman sudah lama sekali ya, tentunya dengan senang hati. Nah, sebetulnya Bu Dewi itu punya masalah apa atau ingin cerita apa sih Bu? Sampaikan saja. Ya, ini itu Pak, terkait pembelajaran sih ke aspek itu. Kalau saya kan senang mengamati perilaku anak-anak ya gitu. Jadi karena mereka kan sumber belajar kita, mereka mitra kita untuk maju bersama dan seterusnya. Nah itu saya menemukan ada masalah di kelas yang saya ampu kan kelas 12 IPS. Jadi kalau di sekolah mungkin pihak kurikulum itu mempercayakan saya untuk magang IPS gitu karena mungkin dipandang kita bisa merangkul anak-anak IPS yang kadang di stigma seperti itu ya Pak, agak nakal dan seterusnya, padahal mereka punya potensi baik, tapi ya tetap saja memang ada kasus yang membuat kita harus terampil barangkali untuk memecahkannya. Nah, nanti Pak Enokta mungkin bisa membantu saya untuk mengurai masalah itu. Siap. Okay. Kaitannya ini Pak dengan penggunaan medsos. Oh, ya saya paham. Nah, sebelum panjenengan itu nanti bercerita banyak hal itu kalau boleh saya tahu lah sebagai teman jenengan itu sebetulnya bagaimana sih permasalahan yang muncul itu loh terkait penggunaan medsos tadi yang jenengan sampaikan di kalangan siswa seperti itu Bu. Iya Pak, jadi itu ya kita kan tahu lah era milenial tuh pasti ini semua anak memegang gadget ya, memegang gadget terus mereka juga aplikasi untuk medsosnya kan kalau tidak salah yang saya tahu itu ada 11 aplikasi ya dari Twitter, FB, IG dan seterusnya, tapi yang viral sekali di anak-anak kan ya WhatsApp gitu ya sama Instagram kayak gitu. Nah itu juga kalau kita tidak bijak menyikapinya gitu ya, itu kan rentan menimbulkan masalah karena medsos itu kan merupakan cerminan dari kita keseharian ya Pak. Ketika kita mohon maaf ngomongnya nyolot-nyolot gitu ya, anak-anak bicaranya nyolot di keseharian di medsos, mereka tinggal klik gitu aja Pak, dan tanpa memahami perasaan, apalagi perasaan ya. Oh yang penting adalah aku menumpahkan kegalauanku gitu, eksistensiku dan seterusnya. Nah itu terjadi ketika saya sedang menangani kasus anak yang tidak mengumpulkan tugas gitu. Saya panggil dengan baik, Mas kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas dan seterusnya, saya tanya bla bla bla. Terus tiba-tiba itu HP-nya bunyi yang dia pegang gitu kan, padahal sudah ada kesepakatan kelas bahwa tidak boleh menghidupkan HP kalau guru tidak meminta untuk mengakses materi dari internet gitu ya. Nah terus anak itu bunyi HP-nya, terus saya tanya itu bunyi apa kalau ibu boleh tahu, saya gitu. Terus ini Bu ada WhatsApp gitu. Boleh nggak Ibu lihat WhatsApp-nya?
sebenarnya sih mungkin ini agak melanggar privasi anak ya, tapi saya kok ingin melihat seperti apa sih kontennya anak-anak walaupun tidak banyak yang bisa saya akses. Terus akhirnya saya kejar gitu, dia merasa nyaman gitu bahwa ya nggak apa-apa Bu, mau dilihat aja gitu. Terus WhatsApp-nya saya buka, dia yang membuka, saya ikut membaca. Kok muncul ketika itu satu twing gitu masuk, bunyi masuk WhatsApp yang langsung saya baca, loh kok seruan itu, mohon maaf, alat kelamin laki-laki ya di situ lah. Terus saya, loh Mas ini apa? Nah ya saya kaget sekali ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru perempuan. Loh ini kok dari si itu yang misalnya masih di kelas gitu si temannya itu. Nah saya panggil misal namanya Andi, kamu sini, kamu ngirim ini ke si ini ya yang saya ampuh gitu, saya tangani. Enggak Bu, saya nggak ngirim apa-apa. Lah HP-mu di mana gitu? Itu dipegang si Agung gitu. Hah? Itu jadi kesalahannya tumpuk-tumpuk gitu bahwa dia nggak megang HP sendiri, si Agungnya juga megang HP orang lain untuk mengupload sesuatu, menjatuhkan apa-apa, saya belum paham. Tapi kan konten negatif yang dia sampaikan akhirnya ketahuan sama guru kan. Betul. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Salah satu aja itu baru dari aspek penggunaan medsos yang istilah kita itu udah ngawur banget anak-anak. Kalau itu tidak kita kontrol, yang terkontrol aja terketahui oleh kita saat itu udah ngeri seperti itu, apalagi yang tidak. Nah saya resah sekali Pak di aspek tersebut. Jadi apa ya, mungkin ada pencerahan nanti dari Pak Okta tentang ini bahayanya kita tuh dalam menggunakan medsos itu sebahaya apa gitu nantinya Pak. Begitu kira-kira. Oke. Gini Bu, tadi yang Ibu ceritakan itu sudah bagi saya itu menarik sekali itu untuk saya gali. Terus kemudian kalau boleh tahu itu sebetulnya itu kapan waktu terjadinya itu kapan Bu? Pada saat Ibu itu menyampaikan ke siswa tersebut itu Bu? Iya, jadi itu yang kejadian langsung Pak ketika saya sedang menangani satu anak ya. Terus jadi kan istilahnya kalau anak muda random. Tiba-tiba aja terjadi, terus kita bantu, terus maksudnya kita identifikasi kesalahannya kayak gini. Terus yang di sisi grup juga lewat WhatsApp, padahal ada kita guru BK dan guru wali kelas di grup kelas kami gitu ya, yang saya waliin. Tapi anak-anak juga bicaranya tetap ini kenceng-kenceng, kadang nanti saling ecek-ecekan gitu yang sampai mendalam, nanti pakai nama orang tua di bawah-bawah. Akhirnya guru BK yang ada di grup saya itu sampai kadang keluar gitu di situ, maksudnya muncul di grup WhatsApp, Bapak itu Chandra jangan bicara kayak gitu, ini kan grup ada guru dan Bapak BK, masa tidak dikontrol gitu. Jadi lemah sekali Pak itu titik kontrol anak-anak kayak gitu. Dan itu jadi dua, yang secara langsung ada, lewat WA pun ada gitu. Oke. Saya paham. Terus tadi saya sudah mendengar banyak yang sudah sudah Bu Dewi sampaikan. Nah, terutama tadi juga Bu Dewi sudah menyampaikan langkah-langkah itu Bu Dewi melakukan ini, itu dan sebagainya. Nah, kalau bagi saya sebetulnya sih langkahnya sudah bagus, tapi saya tanya lagi ke Bu Dewi, apakah langkah yang Ibu lakukan itu tadi itu sudah tepat seperti itu Bu? Kalau saya kan spontan Pak orangnya, jadi ketika ada yang bermasalah di depan mata kita, ya kita selesaikan gitu ya. Terus ketika di WA, ya saya pengennya cepat terselesaikan, tapi barangkali belum menjangkau Pak yang secara keseluruhan. Jadi saya masih sudah agak tepat, tapi saya pengen ada formula mungkin ya yang lebih efektif untuk biar anak-anak semuanya tersadarkan kayak gitu. Oke. Saya sih sudah mulai paham lah, sudah mulai memahami duduk permasalahan yang sedang Bu Dewi hadapi seperti itu. Nah, sekarang rencana Ibu itu ke depan itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, rencananya apa Bu? Rencana Ibu? Oh iya Pak, betul. Sepemahaman saya kita biasakan Pak, kalau ada permasalahan pasti pikiran asosiasi kita gandeng BK gitu ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun sih saya ingin mengubah juga pemahaman bahwa
BK masa kita munculkan hanya kalau ada masalah, kan enggak juga ya. Justru pencegahan preventif itu yang paling utama untuk anak-anak tidak keterusan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, untuk menguatkan itu kan saya harus ke BK untuk mengkomunikasikan bahwa ini loh ada masalah di kelas saya, dan saya yakin itu merupakan prototipe atau gunung es dari juga kelas-kelas lain kan Pak, yang tidak menutup kemungkinan mereka bahkan mungkin yang lebih dari kelas saya, atau mungkin udah mulai cenderung ke situ, terkontaminasi dan seterusnya. Maka saya jelas akan ke BK, terus juga saya kok juga ingin ini menggandeng itu Pak, merangkul pakar IT misal Pak, mungkin dari orang tua sendiri atau rekan guru ada yang ponakannya kerja di IT mana atau jadi dosen dan seterusnya, kayaknya bagus itu Pak untuk collab dan untuk menyampaikan materi yang sebenarnya anak-anak udah paham, tapi ketika yang menyampaikan orang lain mungkin lebih nendang apa gimana gitu Pak. Okay. Kalau yang sudah Bu Dewi ide-idenya sudah Bu Dewi sampaikan itu, kalau menurut saya udah bagus banget itu Bu. Nah dari tadi kan jenengan itu kan menyampaikan bahwa BK itu berkoordinasi dengan BK itu. Nah kalau untuk saat ini jenengan sudah berkoordinasi apa belum dengan pihak BK tersebut Bu? Iya, kalau dengan BK karena Pak BK-nya kan ada di kelas di grup WhatsApp juga, tapi memang kami ya sesekali teleponan atau Jafri tentang anak-anak yang memang mendapat kategori khusus gitu, harus lebih diperhatikan. Jadi kan BK kan nggak ada jamnya Pak untuk ke kelas ya, jadi kadang saya karena saya jamnya ada 4 jam, saya sesekali 2 minggu sekali memberi kesempatan Pak Adit BK monggo lah masuk ke kelas saya kayak gitu untuk memaparkan banyak hal juga tentang cita-cita mereka, perguruan tinggi dan seterusnya Pak. Itu biasanya yang kalau saya ada pesan-pesan khusus perilaku anak-anak di kelas, nanti BK saya masukkan juga ke wali kelasnya itu kan, kebetulan saya ngajar di yang bukan saya waliin kemarin kasus tersebut, saya koordinasi juga dengan wali kelasnya. Terus itu Bu, kalau saya boleh tahu selain tadi langkah-langkah tadi itu kira-kira bagi Bu Dewi itu masih ada langkah lain apa yang ingin Bu Dewi tempuh seperti itu? Ada lagi apa Bu? Saya menginginkan Pak itu sejauh ini kan kita biasanya satu arah ya, dari sekolah saja yang menajamkan anak-anak kalian harus gini gitu ya. Sementara kita mengetahui bahwa ada sebuah konsep dalam pendidikan, apa itu motivasi intrinsik apa ya Pak, yang motivasi internal itu ya, yang kalau kita gali itu anak-anak akan lebih merasa memiliki lagi. Nah mungkin cara ini yang nanti akan saya tempuh, bahwa entah dengan angket nanti atau dengan catatan apa yang saya rancang bersama tim BK, mungkin itu yang memungkinkan untuk menggali data apa sebetulnya yang anak-anak ingin ekspresikan di medsos gitu. Jadi kesan mereka terhadap medsos itu apa, terus apa kepentingan mereka di situ, dan intinya saya ingin menggali banyak hal terkait dengan medsos sehingga nanti kita bisa mendudukkan permasalahannya. Oh, anak-anak ternyata butuhnya ini, pengen eksis tapi caranya mungkin yang belum paham dan seterusnya. Maka menggandeng tim IT dari luar sekolah kayaknya menarik itu Pak. Kalau menurut saya tadi dari langkah-langkah yang Ibu sampaikan itu sudah bagus sekali gitu loh. Jadi bagi saya sendiri itu udah tepat lah. Nah kalau menurut Bu Dewi itu kedepannya itu Ibu Dewi punya komitmen apa Bu atas rencana-rencana yang tadi jenengan sampaikan seperti itu? Komitmennya apa? Itu kan itu nggak mungkin ya Pak, saya kerjakan sendiri gitu ya Pak ya. Saya perlu collab dengan tim BK, dengan tim IT tadi luar, kemudian dengan wali kelas dan terutama siswa saya kan gitu. Jadi saya kok punya komitmen untuk biar saya tetap terjaga di jalur yang tadi ingin memperbaiki anak-anak ya. Saya ingin memandu betul-betul mereka terhadap membangun etika Pak, kerennya itu etika bermedsos gitu, bermedsos yang sehat, supaya medsos yang mereka miliki tidak menjadi kutukan ya, tapi berkah gitu, berkah untuk kemajuan
anak-anak dan seterusnya. Tapi saya menyadari juga bahwa anak-anak dengan situasi remajanya up and down, cari identitas dan sebagainya, mereka tidak mungkin kita ajari dengan keras ya Pak ya, tapi mungkin dirangkul seperti kita coaching seperti ini kayaknya semoga tepat. Oke, kalau bagi saya itu sih tadi yang disampaikan Bu Dewi itu sudah bagus sekali Bu, bagus sekali itu kalau menurut saya. Jadi jenengan sudah tahu solusinya apa seperti itu. Terus saya sebagai teman jenengan ya hanya bisa mendukung, dan bukan hanya bisa tapi pasti mendukung semaksimal mungkin, katakanlah 100% lah. Semoga ya yang Bu Dewi lakukan itu berjalan lancar, terus tanpa halangan seperti itu Bu. Saya ngomong namanya teman kan saling mendukung itu. Pastinya tidak saling menjegal ya Pak. Betul, Malah betul. Pak Okta nanti mungkin bisa loh Pak sebagai ahli IT sedikit ya itu masuk ke kelas Pak. Insya Allah. Untuk collab ya Pak. Siap. Kalau untuk Bu Dewi jelas saya mau saja gitu, dengan senang hati seperti itu. Terima kasih sekali. Saya udah mulai terurai lah sedikit, atau sebenarnya saya juga punya langkah-langkah, tapi kan kadang butuh validasi dari teman-teman, butuh ternyata teman yang saya anggap Pak Okta yakin seperti itu. Ya, tadinya mungkin Pak Okta cuek dengan apa yang saya lakukan, ternyata diam-diam mendukung kayak gitu. Nah, seperti itu kan yang rasa-rasa seperti itu yang secara psikologis penting buat saya, buat kita semua untuk menggandeng anak-anak kita supaya bermedsos dengan sehat. Itu ya Pak Okta, terima kasih sekali sami-sami Bu, sudah meluangkan waktu. Saya senang malah jadi berbagi pengalaman seperti itu. Berbagi. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Bu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sekali untuk Pak Enokta dan Bu Dwi Rahmawati yang sudah melakukan praktek coaching. Saya sebagai observer sangat kagum. Di sini sudah terasa sekali kenyamanan antara coach. Jadi coach sudah bisa menuangkan permasalahannya, sharing, dan Pak Enokta sebagai coach sudah menuntun coach mendapatkan solusi atas apa yang mereka coach ini rasakan. Nah, di sini langkah-langkah dalam model Tirta pun sudah terlaksana dengan baik, mengalir dengan cukup natural. Di sini tujuan sudah sangat disampaikan oleh coach ya dengan jelas, sehingga coach ini bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapi tentang penggunaan medsos pada anak-anak. Kemudian pada ranah identifikasi, coach sudah berusaha memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ini menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara si coach ini dapat menyelesaikan sehingga tergali rencana-rencana aksi. Nah, di sini muncul lagi alur yang ketiga, yaitu rencana aksi, di mana si coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ini merasa hal-hal yang perlu dia selesaikan itu dapat terencana. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini coach sudah luar biasa, sudah menuntun coach ini dengan cukup sabar, cukup telaten, sehingga coach merasa nyaman. Coach menanyakan tentang komitmen. Di sini komitmen penting sekali terhadap rencana apa yang diambil oleh si coach, dan ternyata membuat coach ini benar-benar yakin atas keputusan atau solusi yang akan diambil. Terima kasih Pak Enokta dan Bu Dwi Rahmawati atas praktek coaching yang telah dilakukan. Ini membuat kita sama-sama belajar untuk menjadi mitra yang lebih baik lagi di sekolah kita, seperti itu. Ya.
Sekian pengamatan saya. Selanjutnya, monggo Pak Enokta, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Demikian Bapak Ibu rangkaian praktek coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Jika ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya salah. Terima kasih. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Izin stop.